sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak. Tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat. Paling juga hanya sholat di depan kita. Di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati. Kita sedang mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita. Sampai ketemu rasanya. Ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi. Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara. Kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita. Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa dibalik itu semua. Lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan. Proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa. Perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri. Apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Karena kalau ada paksaan ada dua pihak, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul nggak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri. Karena beliau sendiri mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita? Sekarang pahami. Yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi, Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita. Sadari kehadirannya dalam diri kita. Kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan Witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta, itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang, gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta? Jelas, cinta jauh dari kata paksaan.
Coba, kawin paksa. Bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya. Betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya. Judul bukunya Sejarah Muhammad. Yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka. Oh, ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu. Ternyata bukan hadis satu itu. Itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu. Dari ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat. Ternyata hadis itu berstruktur. Sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa. Penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan. Tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya. Memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya nggak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur. Menyatu. Itulah pengertian sholat. Dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting. Karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan, awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi, awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu, di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat itu kan cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau begitu, iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama dia.